teman-teman, pernah nggak sih kalian ngerasa kalau soal reading comprehension itu bikin pusing? Teksnya panjang, waktunya mepet, dan pertanyaannya kadang menjebak banget. Nah, di video kali ini aku mau sharing beberapa strategi dan trik jitu supaya kalian bisa lebih mudah untuk menjawab soal reading comprehension. Before I start, let me introduce myself. My name is Marsha Triana Melandri and you can call me Marsha. Yang pertama, kita akan membahas 4 jenis pertanyaan yang paling sering keluar, yaitu yang pertama ada main idea questions, yang kedua stated and unstated detail questions, yang ketiga ada implied detail questions, yang keempat itu ada vocabulary in context question. Nah, yuk kita bahas satu-satu. Oke, main idea question itu adalah pertanyaan tentang gagasan utama. Nah, biasanya pertanyaannya itu berbunyi seperti biasanya strategi yang digunakan yaitu yang pertama, baca judul kalau ada, dan judulnya itu biasanya memberi clue utama. Lalu yang kedua, kalian bisa fokus pada kalimat pertama dan terakhir paragraf, yang seringkali gagasan utama itu ada di sana. Lalu yang ketiga itu ada cari ide yang mencakup keseluruhan teks, bukan detail kecil. Nah, kalau ada pilihan jawaban, biasanya main idea itu yang cakupannya paling luas, bukan yang terlalu sempit. Nah, contoh, kalau teks yang membahas tentang manfaat olahraga untuk fisik, mental, dan sosial, itu maka main idenya bukan cuma olahraga baik untuk fisik, tapi olahraga memberikan manfaat menyeluruh bagi kesehatan. Nah, selanjutnya ada stated and unstated detail questions. Stated detail questions artinya itu detail yang jelas-jelas disebut di teks. Nah, contohnya itu ada. Nah, teman-teman, ada trik tersendiri. Yang pertama, kalian bisa cari kata kunci dari pertanyaan. Lalu yang kedua, lihat di teks. Biasanya jawabannya itu ada dalam bentuk parafrase. Jadi, enggak selalu sama persis katanya. Lalu yang ketiga, kalian hati-hati dengan pilihan jawaban yang benar secara umum, tapi nggak disebutkan di teks. Intinya teman-teman, unstated detail question kebalikannya biasanya bunyinya. Lalu, ada triknya juga nih. Yang pertama, kalian bisa baca cepat tiap pilihan. Lalu yang kedua, kalian bisa tandai yang jelas disebut di teks. Itu bukan jawabannya. Lalu yang ketiga, pilihan yang tidak pernah disebut. Dan hati-hati nih yang keempat, sama pilihan yang kelihatannya benar tapi ternyata nggak ada di teks sama sekali. Contoh nih, kalau teks bilang pandas eat bamboo and sometimes small animals, lalu ada pilihan yang lainnya yaitu pandas eat fish, itu unstated alias yang salah. Lanjut, jenis ketiga itu ada implied detail questions. Ini yang bikin banyak orang bingung. Karena apa? Karena jawabannya tidak tertulis langsung, tapi bisa kita simpulkan. Contohnya, Nah, ada strategi yang bisa kita pahami. Yang itu pertama, kita bisa pahami konteks. Baca kalimat sebelum dan sesudah kata atau ide yang ditanyakan. Lalu yang kedua, ingat, jawabannya itu harus berdasarkan teks, bukan opini pribadi. Lalu yang ketiga, itu pilih jawaban yang paling logis, tapi tidak berlebihan. Misalnya, kalau teks bilang, during winter, many animals hibernate to conserve energy. Lalu pertanyaannya itu, what can be inferred about hibernation? Nah, jawaban yang benar mungkin itu, it helps animals survive when food is scarce. Nah, kalian jangan pilih jawaban yang terlalu jauh. Misalnya, all animals hibernate in winter. Karena teks enggak bilang gitu. Terakhir nih teman-teman, ada vocabulary in context questions. Biasanya itu muncul dengan format
Nah, di sini aku kasih triknya nih. Yang pertama, jangan langsung tebak arti dari kata yang asing. Lalu yang kedua, kalian bisa lihat dulu konteks kalimat sebelum dan sesudah kata tersebut. Yang ketiga, itu bisa eliminasi pilihan yang terlalu jauh artinya. Dan yang keempat, biasanya sinonim yang dimaksud itu lebih ke arti sesuai konteks, bukan arti kamus yang harfiah. Contoh kata bright itu biasanya cerdas atau bersinar. Kalau teksnya, she is a bright student who always understands quickly, maka artinya bright itu cerdas bukan bersinar. Jadi kesimpulannya itu, kalau ketemu main idea questions, fokus ke ide besar bukan detail kecil. Dan kalau kalian ketemu sama stated and unstated detail questions, kalian bisa pakai teknik scanning dan hati-hati dengan jebakannya. Dan kalau implied detail questions itu biasanya menggunakan logika berdasarkan teks, jangan menebak bebas. Kalau vocabulary in context questions, andalkan konteks kalimat bukan hafalan kamus. Dengan latihan rutin, kalian pasti makin cepat dan tepat dalam menjawab soal reading comprehensions. Jangan lupa, kuncinya adalah membaca cerdas, bukan membaca semuanya kata per kata. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Semoga tips ini bisa bermanfaat buat belajar kalian. Kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa share ke teman-teman biar makin banyak yang terbantu. See you in the next videos. Bye-bye.